Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di konten ketiga School Trahis. Buat kalian semua yang belum tahu apa itu School Trahis adalah singkatan dari Self Cultivation Through Religion and History. School Trahis adalah salah satu konten yang dikelola oleh OSIS SMP IT Aliza yang berisikan tentang sejarah dunia dan juga sejarah agama. Nah, berhubung kemarin adalah Hari Raya Idul Adha, hari ini kami mau membahas tentang Hari Raya Idul Adha nih, mumpung masih hangat gitu. Baiklah, mari kita mulai dengan sejarah Hari Raya Idul Adha. Awal mula adanya kurban dan Idul Adha. Mungkin udah banyak dari kalian yang udah tahu tentang ini, atau bahkan mungkin hampir semua orang udah tahu deh tentang ini. Tapi kita akan memulai video ini dengan menceritakan awal mula adanya kurban dan Idul Adha. Saat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa beliau sedang menyembelih anaknya, Nabi Ismail alaihissalam. Awalnya ia mengira itu hanya hasutan setan, tapi anehnya mimpi itu terus berulang selama 3 kali berturut-turut. Akhirnya Nabi Ibrahim pun yakin bahwa itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu akhirnya Nabi Ibrahim pun mendiskusikan hal tersebut dengan anaknya. Lalu anaknya pun langsung menyetujui hal tersebut dengan lapang dada dan tidak gentar sedikit pun. Karena hal itu diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya mereka pun pergi ke sebuah tanah lapang gitu dengan membawa tali dan juga membawa pedang yang sudah diasah dengan sangat tajam. Tetapi saat ingin menyembelih terus-terusan muncul halangan, seperti pedang yang digunakan untuk menyembelih selalu terpental-pental kemana-mana, dan juga Nabi Ibrahim pun sempat dihasut oleh setan untuk mengurungkan niatnya menyembelih anaknya. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam lebih menyayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada menyayangi anaknya sendiri. Jadi Nabi Ibrahim pun mengambil sebuah batu dan melemparkan batu tersebut kepada setan dengan membaca Bismillahi wallahu akbar. Yang sampai sekarang hal tersebut masih dilakukan saat kita pergi haji, dengan biasa disebut dengan lempar jumroh. Sampai akhirnya saat Nabi Ibrahim hampir berhasil menyembelih anaknya, tiba-tiba saja datang malaikat Jibril yang dengan cepat menukarkan Nabi Ismail dengan hewan ternak. Hingga akhirnya hal tersebut diperingati dengan sebutan Hari Raya Idul Adha. Nah, oke, sekarang kita mulai dengan fakta unik ya. Fakta unik yang pertama adalah hewan kurban yang disembelih saat Idul Adha tidak merasakan sakit. Fakta Idul Adha satu ini mungkin sulit dipercaya, tetapi sudah ada penelitian yang membuktikan hal ini. Seperti yang dilansir melalui Ummul Kulthum Profesor Wilhelm Schulz dan Dr. Hazim dan Dr. Hazim yang berasal dari Hannover University, Jerman, menggagas penelitian menggunakan sekelompok sapi dewasa yang ditanamkan elektroda atau semacam microchip gitu, yang biasa dikenal dengan EEG atau electroencephalograph. EEG tersebut ditanamkan di permukaan otak kecil sapi dan menyentuh titik panel dari rasa sakit, sehingga derajat rasa sakit yang dirasakan sapi nantinya bisa diukur. Selain itu, kedua peneliti ini juga memasang elektrokardiograf atau disebut ECG di jantung sapi yang berfungsi untuk merekam aktivitas jantung di saat darah mengucur dan dari luka akibat disembelih. Setelah diadaptasi dalam keadaan tersebut, sebagian sapi disembelih sesuai dengan syariat Islam yang murni dan sebagiannya lagi dengan cara barat atau biasa dikenal dengan metode pemingsanan atau dipukul kepalanya gitu. Beberapa uji coba dilakukan termasuk dengan menyembelih hewan dengan syariat Islam, dan hasilnya grafik dari EEG dan ECG ini menunjukkan aktivitas normal alias si sapi enggak merasakan sakit sama sekali saat dilakukan penyembelihan sesuai syariat Islam. Sapi yang meronta saat disembelih merupakan reaksi dari kejutan yang dirasakan oleh otot si sapi. Bagaimana? Masih nggak percaya dengan fakta Idul Adha ini? Nyatanya fakta Idul Adha satu ini masih diperdebatkan hingga saat ini. Yang ketiga, fakta Idul Adha di Arab Saudi. Nah, berbeda dari Indonesia yang hari raya teramai atau terbesarnya adalah Idul Fitri, kalau di Arab Saudi hari raya terbesarnya itu Hari Raya Idul Adha. Kenapa? Karena saat Idul Adha kan identik dengan budaya haji tuh. Nah, makanya Arab Saudi jadi sangat ramai karena masyarakat di hampir seluruh dunia pergi haji. Selain itu, Arab Saudi juga menggelar semacam acara menyembelih sapi atau hewan kurban gitu. Dan dagingnya akan dibagikan ke negara-negara yang masyarakatnya kurang mampu. Wah, bisa dibayangin tuh berapa banyak ya hewan kurban yang dipotong, sampai ratusan kilogram gitu kayaknya. Nah, yang terakhir adalah julukan.
Oke, julukan-julukan Idul Adha yang akrab di masyarakat pasti kalian tahu dong. Kalau di Indonesia sendiri kan ada sebutan Idul Kurban, Lebaran Kurban, atau Lebaran Haji. Nah, kenapa sih disebutnya kayak begitu? Simak dulu ya. Jadi, kenapa disebut Idul Kurban? Karena saat merayakan Idul Adha, kita semua melakukan kurban. Maka dari itu masyarakat Indonesia lebih sering menyebutnya sebagai Idul Kurban atau Lebaran Kurban. Nah, kenapa ya ada sebutan Lebaran Haji juga? Padahal kan kayaknya nggak ada hubungannya gitu. Sebenarnya ada hubungannya. Jadi hubungannya adalah saat Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih anaknya, beliau menyempatkan diri untuk wukuf dulu nih di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, karena wukuf ini adalah salah satu hal wajib saat beribadah haji, makanya pada tanggal 9 Zulhijjah ini banyak sekali orang-orang yang melaksanakan wukuf di Arafah, atau ya bisa kita sebut juga banyak orang yang pergi haji lah gitu. Makanya sering disebut Lebaran Haji karena masyarakat di seluruh dunia itu pergi haji. Nah, makanya disebutnya Lebaran Haji. Nah, untuk kita yang nggak bisa pergi haji, nah kita disunahkan untuk berpuasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Baiklah, mungkin segitu aja kayaknya video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.